Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, semester 2. Kita masih di bab 4, membahas mengenai peluang, yaitu skala peluang. Kita akan mengerjakan latihan 4.1 dan juga pembahasannya. Ada di buku kalian, halaman 110. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu kita akan membahas latihan 4.1. Kita akan lanjut untuk soal nomor 2. Coba lihat data bencana alam dalam 3 tahun terakhir, 2021, dengan memindai kode QR ini. Nah, nanti Pak Guru akan sematkan linknya di deskripsi video ini. Catatan, gunakan data yang disediakan guru kalian apabila akses artikel di internet tidak memungkinkan. Berdasarkan data tersebut, kalian akan membuat prediksi provinsi tempat tinggal Dian dan keluarga. Buat skala peluangnya dengan kategori berikut, pasti sangat mungkin, mungkin, kurang mungkin, dan tidak mungkin. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan petunjuk di bawahnya. Berdasarkan cerita di awal bab, kalian tahu bahwa peluang terjadinya gempa bumi di tempat tinggal Dian cukup tinggi. Kalian tidak harus mengisi setiap kategori di skala peluangnya. Nah, adik-adik, kalau kita memindai QR tadi, maka akan muncul data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Ini adalah data banyaknya desa atau kelurahan menurut jenis bencana alam dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2014 sampai 2021. Nah, kalau kita ketahui tadi dari ceritanya Dian, adalah bencana gempa bumi. Berarti yang kita soroti adalah untuk bencana gempa bumi yang adik-adik di sini. Di sini ada banjir bandang, kemudian ada gempa, ada tsunami, dan sebagainya kalau kita lihat ke samping. Ada gelombang pasang, angin puyuh, gunung meletus, kebakaran hutan, kekeringan, dan lain-lain. Tetapi yang kita soroti adalah bencana gempa bumi. Nah, kita akan menentukan skala peluang, yaitu tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti, seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita perhatikan 38 provinsi yang ada di samping ini. Kemudian kita lihat data terjadinya gempa bumi. Misalnya seperti Aceh. Aceh di tahun 2014 itu ada 1.228. Kemudian itu di tahun 2018 1.962. Kemudian di tahun 2021 ada 493. Nah, kalau kita lihat angkanya sini cukup lumayan besar-besar ya adik-adik. Bisa jadi ini kita masukkan ke mungkin atau sangat mungkin. Tetapi sebelumnya, kalau kita perhatikan, ada nggak dari 38 provinsi ini yang angkanya itu kira-kira lebih besar? Nah, sekarang kalian bisa coba tuliskan ini, 1.228, 1.962, dan 493 ini untuk Aceh. Nah, sekarang akan kita cari lagi data atau angka-angka yang lebih besar. Di Sumatera Utara ada 191 desa, 1061 dan 964. Ini angkanya lebih kecil adik-adik daripada Aceh. Kita lihat lagi ke bawah. Nah, sebelumnya adik-adik, kita harus perjelas lagi data-data ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah banyaknya desa atau kelurahan menurut jenis bencana alam dalam 3 tahun terakhir. Nah, berarti di sini adalah jumlah desanya yang berdampak. Misalnya yang kita highlight adalah gempa bumi. Berarti pada tahun 2014 misalnya pada Provinsi Aceh,
pada tahun 2014, gempa bumi banyaknya desa yang terkena dampak adalah 1.228. Kemudian pada tahun 2018, 1.962. Nah, ini meningkat ya adik-adik. Tetapi tahun 2021 itu 493. Berarti yang kita highlight atau yang perlu kita perhatikan adalah di tahun 2021-nya. Sesuai dengan soal kita tadi. Nah, di sini Sumatera Utara di tahun 2021 ini cukup tinggi menjadi 964 daripada Aceh yang 493. Kita cari lagi yang tahun 2021-nya itu lebih besar adik-adik. Nah, di sini ada Jawa Timur adik-adik. Jawa Timur 2449. Berarti untuk Jawa Timur ini bisa kita masukkan ke dalam skala peluang itu di sangat mungkin. Karena dia udah sampai 2449. Kemudian misalnya seperti Sulawesi Tengah, ini 556, kita bisa masukkan ke dalam mungkin. Itu ya adik-adik ya. Kemudian ada Sulawesi Barat, mungkin juga. Nah, misalnya seperti Papua Barat Daya, ini bisa dibuat tidak mungkin, tidak memungkinkan. Atau juga Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, ini karena dia tidak ada data yang ditemukan, berarti dia tidak memungkinkan adik-adik. Nah, kalau Pak Guru masukkan ke dalam skala peluangnya ini, garis skala peluang, nah tadi sudah Bapak Guru katakan tadi sangat memungkinkan itu ada Jawa Timur, ada sekitar 2.000 lebih desa yang terkena dampak gempa bumi. Itu ada yang memungkinkan juga di situ ada Sumatera Utara, kemudian ada tadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian ada di yang kurang mungkin seperti Papua, Gorontalo. Kemudian ada yang tidak mungkin tadi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini yang Pak Guru buat. Nah, bisa jadi ada berbagai data yang bisa kalian buat selain data yang Pak Guru tampilkan ini. Baik adik-adik, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang nomor 3. Jawablah pertanyaan dengan petunjuk yang tersedia pada skala peluang. Nah, sekarang bagian 3A. Terdapat sebuah dadu permainan dengan 6 sisi. Nah, ada sebuah dadu dengan 6 sisi adik-adik. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Nah, kalau kita perhatikan di sini adik-adik, tidak mungkin tidak ada. Kurang mungkin itu ada 1 mata dadu. Kemudian mungkin itu ada 4, dan sangat mungkin itu mata dadu 2. Nah, adik-adik, mari kita bahas. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang kurang mungkin. Kurang mungkin isi di sini yang keluar adalah mata dadu 1. Jadi perkiraannya adik-adik adalah misalnya ada 6 kali pelemparan dadu, kemudian yang keluar adalah ini angka-angkanya adik-adik. Mata-mata dadunya ada mata dadu 1, 4, dan 2. Sebanyak 6 kali pelemparan. Nah, kalau yang kurang mungkin, ini berarti bisa jadi ini yang keluar adalah sebanyak 1 kali. Gitu ya adik-adik ya. Jadi sebanyak 6 kali pelemparan berarti ada 6 angka itu adik-adik. 1, misalnya kita buat tempatnya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang pertama itu adalah angka 1 misalnya. 1. Kemudian mungkin, ini jelas lebih sedikit daripada sangat mungkin. Kalau sangat mungkin misalnya kalau kita buat dia misalnya 3 barangkali, misalnya di sini dia 2, 2, dan 2. Kemudian yang 4 ini bisa jadi 2 kali. 4, 4. Apakah ini ideal adik-adik? Ya, tentu saja ini ideal. Kalau kita buat yang di sini 4-nya, di sini 3, berarti 4-nya lebih banyak. Berarti sangat mungkin dia. Tetapi kan sangat mungkin harus lebih banyak jumlahnya daripada mungkin. Nah, berarti yang 4 ini terjadi pelemparan dan muncul 2 kali. Ya adik-adik ya. Kemudian yang ini, yang mata dadu 2, pada saat pelemparan yang sebanyak 6 tadi, yang muncul 3 kali. Tuh. Kalian bisa menjawabkannya ke dalam buku tugas kalian dengan menuliskan skala peluangnya ini adik-adik. 1,4,4,2,2,2. Kita lanjut untuk pertanyaan yang B.
B. Terdapat sebuah dadu permainan dengan 6 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Nah, kalau kita ibaratkan ini ada 6 kali pelemparan, berarti tempat itu ada 6 adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita perhatikan di sini ada di skala peluang di tempat tidak mungkin itu ada 3 angka, ada 3 mata dadu. 1, 2, dan 6. Berarti ini adalah mata dadu yang tidak mungkin keluar. Artinya sebanyak 6 kali pelemparan tadi, ketiga mata dadu ini tidak pernah muncul. Kemudian di kurang mungkin ini tidak ada. Kemudian di tempat mungkin ini ada 3 mata dadu adik-adik. Ada mata dadu 3, 4, dan 5. Sangat mungkin tidak ada dan pasti juga tidak ada. Berarti yang keluar pada saat pelemparan mata dadu sebanyak 6 kali itu adalah yang 3 mata dadu ini adik-adik. Ya, yang ini tidak mungkin, artinya tidak ada keluar pada saat pelemparan. Artinya ini kita abaikan. Tidak ada pada saat pelemparan 6 kali, karena dia tidak mungkin. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah di mungkin ini adik-adik. 3 mata dadu ini ada di tempat mungkin. Artinya, ketiga mata dadu ini keluarnya itu jumlahnya sama. Ya, karena dia tidak ada yang sangat mungkin atau kurang mungkin. Berarti, jumlah pelemparan atau jumlah yang keluar pada saat pelemparan ini jumlahnya sama. Berarti kita bisa buatkan di sini 3, 3, 4, 4, dan 5, 5. Kita lanjutkan lagi untuk yang nomor 3C. Terdapat sebuah dadu permainan dengan 8 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Nah, berarti sekarang ada 8 sisi adik-adik. Berarti ada 8 kali pelemparan. Di sini ada kata tidak mungkin 0. Berarti tidak ada. Kurang mungkin itu ada 3. Mungkin itu ada angka 4 dan 5. Berarti angka 4 ini nanti jumlahnya pelemparan itu sama yang muncul. Kemudian sangat mungkin ini 6. Nah, sekarang coba kita buat skala peluangnya. Berarti ada 8 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 8 tempat ini akan kita isi angka-angka sesuai dengan skala peluang yang ada di bawah ini adik-adik. Nah, kita mulai dari yang kurang mungkin ini adik-adik. Kurang mungkin di sini angka 3 yang keluar. Nah, untuk pastinya supaya mempermudah kita, kurang mungkin ini sudah pasti jelas itu nanti yang akan keluar adalah sebanyak 1 kali. Tuh. Kemudian, 4 dan 5 ini itu harus lebih sedikit angkanya daripada sangat mungkin. Artinya 4 dan 5 ini akan muncul sebanyak 2 kali adik-adik. Artinya, misalnya kalau kita buat di sini 4 itu 2 kali, atau misalnya 5 itu 2 kali, kemudian di sini sudah 5 ya adik-adik ya. Sudah 5, berarti yang ini kita buat 3. Itu ya. Kalau 1 kan tidak mungkin kita buat ini 1, di sini 1. Sebanyak 1 kali keluar, misalnya 4 1 kali, 5 1 kali. Kalau kita buat 4 dan 5 1 kali, berarti dia pindah kemari dong adik-adik. Dia ke kurang mungkin. Jadi, yang mungkin ini kita buat dia muncul 2 kali. Yang 4 ini 2 kali munculnya. Yang 5, mata dadu 5 ini 2 kali munculnya. Sehingga dia lebih tinggi daripada yang kurang mungkin ini tadi. Sehingga 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali. Di sini kan sudah 2, 2, 4. Di sini 5. Berarti yang 6, sisanya 3 berarti. Jadi sehingga semuanya adalah 8. Jadi kalau kita buatkan skala peluangnya, kita bisa buat di sini 1 kali muncul 3. Angka 3 ini muncul 1 kali. Kemudian angka 4 dan 5 ini muncul 2 kali. Berarti kita buat 4, 4. Kemudian 5-nya juga 2. 5, 5. Kemudian angka 6-nya ada 3. 6, 6, dan 6. Nah, ini dialah kira-kira jawabannya adik-adik. Sekarang kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang di. Terdapat sebuah dadu permainan dengan 8 sisi. Nah, seperti tadi adik-adik, berarti ada 8 kali pelemparan.
Berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Nah, kalau kita lihat di sini tidak mungkin tidak ada, kurang mungkin tidak ada, mungkin tidak ada, sangat mungkin tidak ada, dan pasti ada 8 adik-adik. Dan pasti itu angka 8 yang keluar. Berarti kita buat dia tempatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita perhatikan di sini adik-adik, yang muncul itu adalah hanya di tempat pasti angka 8. Kalau sudah pasti angka 8, berarti sebanyak 8 kali pelemparan mata dadu dengan sisi 8, yang keluar hanya angka 8 semuanya adik-adik. Berarti tinggal gampang saja, ini kita isi semuanya angka 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, dan 8. Karena sudah pasti yang keluar adalah semuanya angka 8. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3E, terdapat 10 bola dalam satu tas. Nah, kita ibaratkan tasnya ini adalah tas yang tertutup ya adik-adik. Apabila diambil secara acak, artinya kita tanpa melihat warna bola yang ada di dalam tas, skala peluang terambilnya bola dengan masing-masing warna adalah sebagai berikut. Tidak mungkin tidak ada, kurang mungkin itu ada yang warna kuning. Mungkin bola berwarna merah, sangat mungkin bola berwarna putih. Berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan jumlah bola dengan masing-masing warna? Nah, coba kita pikirkan. Kalau kita perhatikan di sini adik-adik, berarti ada 10 kali pengambilan bola. Atau bisa kita ibaratkan ada 10 peluang munculnya bola. Nah, untuk lebih mudahnya, kita perhatikan yang kurang mungkin ini adik-adik. Kalau kurang mungkin, kalau tidak mungkin itu adalah 0, berarti kurang mungkin ini bisa jadi adalah yang keluar warna kuning itu adalah 1 kali. Berarti bola kuning muncul 1 kali. Nah, kalau sudah angka 1 di sini keluar, berarti ada sekitar 9 lagi yang harus kita pecahkan. Nah, untuk yang mungkin ini adalah bola yang berwarna merah, dan sangat mungkin ini adalah bola yang berwarna putih. Tadi kan ada 10 peluang. Di antara 10 peluang ini, sudah terambil 1 adik-adik. Udah berkurang 1, yaitu peluang yang 1 ini diambil oleh bola yang berwarna kuning. Berarti peluangnya tinggal 9. Nah, kombinasi untuk 9 ini, ada bisa jadi angka-angka berapa saja yang bisa memungkinkan untuk membuat angka 9. Contoh misalnya, bisa jadi bola berwarna merah ini harus lebih kecil daripada bola berwarna putih karena skalanya berbeda. Ini mungkin, ini sangat mungkin. Bisa jadi misalnya ini 5 dan ini 4. Kemudian bisa jadi bola putihnya 6 atau bisa jadi dan bola merahnya 3. Atau juga bisa jadi bola merahnya ini 2 dan bola putihnya ini 7. Nah, banyak variasi yang bisa dibuat adik-adik. Nah, setelah gini, kita harus perhatikan lagi adik-adik perbandingan setiap angka. Kalau kita perhatikan yang atas ini, misalnya kalau kita buat 1, 4, dan 5, memang semuanya akan menghasilkan jumlahnya 10 kali peluang. Tetapi kalau kita perhatikan antara 4 dan 5, ini cuma bedanya hanya 1 angka adik-adik. Jadi menurut Pak Guru, antara 5 dan 4 ini sangat tipis sekali. Jadi 4 dan 5 ini kurang tepat untuk ditempatkan sebagai menyatakan peluang ini tadi. Kemudian, kalau misalnya 3 dan 6, antara 1 dan 3 ini tidak jauh perbedaannya adik-adik. Bisa kita katakan 1 ke 4 juga tadi jauh. Jadi, bisa dikatakan dari kurang mungkin ke mungkin ini ideal. Tetapi kalau dari mungkin ke sangat mungkin, 4 dan 5 ini tidak ideal adik-adik. Karena tipis sekali perbedaannya. Kemudian yang kita ambil yang bawah. 1 ke 3 ini ideal. Kemudian 3 ke 6 juga ideal. Perbedaannya itu 2 angka. Di sini juga 2 angka. Kemudian yang ini kita perhatikan adik-adik. 1, 2, dan 7. 2 dan 7 memang jauh jaraknya. Tetapi antara 1 dan 2 ini jaraknya sangat dekat. Berarti yang ini tidak ideal. Dan ini juga tidak ideal. Berarti yang bisa kita ambil idealnya adalah 1, 3, dan 6. Keterangan ideal atau tidaknya, misalnya
Kalau kita buat di dalam kantong tas itu ada 4 warna merah, kemudian ada 5 warna putih, bisa jadi kemungkinan terambilnya itu sama adik-adik. Karena jaraknya hanya satu, perbedaannya selisihnya ada satu. Kemudian misalnya, juga di sini 1 dan 2. Kalau di dalam kantong itu hanya satu bola kuning, kemudian hanya 2 bola merah, kemungkinan terambilnya juga sama kira-kira. Karena jumlahnya juga sangat minim di antara eh, 7 bola yang lain. Sehingga ini tidak ideal untuk kita masukkan ke dalam skala peluangnya. Ya, jadi yang ideal adalah 1, 3, dan 6. Nah, sehingga adik-adik, untuk pertanyaan yang bagian E ini, itu banyak variasi jawaban yang bisa kita buat. Seperti yang tadi, yang pertama, 1 bola kuning, kemudian 4 bola merah, dan 5 bola putih. Atau bisa juga 1 bola kuning, 3 bola merah, dan 6 bola putih. Atau bisa juga 1 bola kuning, 2 bola merah, dan 7 bola putih. Apakah ada lagi? Misalnya kalau yang kurang mungkin kita tambah jumlahnya adik-adik. Misalnya kalau yang kurang mungkin ini kita jadikan 2. Nah, kalau bola kuningnya itu 2, berarti bisa jadi kira-kira bola merahnya itu misalnya 3. Dan bola putihnya adalah 5. Tuh, bisa juga kita tambahi sini adik-adik ya. 2 bola kuning, 3 bola merah, dan 5 bola putih. Nah, ini kira-kira bisa jawabannya adik-adik yang keempat-empat ini adik-adik ya. Nanti kalian tuliskan yang lebih bagus. Jangan 1K, 4M, 5P begini. Tapi 1 bola kuning, 4 bola merah, 5 bola putih begitu. Adik-adik kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan yang F. Terdapat 15 bola dalam satu tas. Apabila diambil secara acak, skala peluang terambilnya bola dengan masing-masing warna adalah sebagai berikut. Nah, ada 15 bola adik-adik. Nah, seperti ini. Tidak mungkin 0, kurang mungkin juga tidak ada. Mungkin ada bola hijau dan bola biru, sangat mungkin adalah bola merah. Dan pasti tidak ada. Berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan jumlah bola dengan masing-masing warna? Nah, kita ingat adik-adik jumlah bolanya seluruhnya ada 15 adik-adik. Ada 15 jumlah bolanya. Dan di sini yang dikatakan mungkin ada bola hijau dan bola biru. Kemudian bola merah sangat mungkin. Artinya bola hijau dan bola biru ini bisa kita ibaratkan jumlahnya sama atau perbandingannya itu sama adik-adik. Nah, sekarang coba kita cari kira-kira berapa angka yang cocok untuk menempatkan bola hijau dan bola biru ini. Kemudian berapa juga untuk bola yang warna merah. Kalau dia kurang mungkin misalnya 1, kemudian bisa jadi kita buat mungkin di sini mungkin angka 3 adik-adik. Coba kita masukkan angka 3 di skala mungkin. Jadi kita ibaratkan yang bola hijau ini 3, bola biru ini 3. Nah, kalau sama-sama 3, 3 tambah 3, 6. Berarti berapa bola merahnya? Ya, tentu saja 8 ya adik-adik ya. 8. Sorry, 9 maksudnya. 9. Pak Guru ganti dulu, 9. Nah, apakah ini ideal? Ya, bisa jadi ini ideal. Berarti kita bisa tuliskan untuk yang pertama, 3 bola hijau, 3 bola biru, kemudian 9 bola merah. Kemudian, coba kita ganti angkanya adik-adik. Misalnya kalau kita buat bola hijau dan bola merah ini menjadi 4 misalnya. 4 dan 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Berarti merahnya berapa adik-adik? Ya, tentu saja 7. Supaya dia bisa 15 kali pelemparan. Atau pengambilan maksudnya. Berarti bisa kita buat 4 hijau, 4 biru. 4 hijau,
4 juga biru, kemudian 7 merah. Tuh. Nah, apakah bisa 2? Mungkin bisa adik-adik ya. Coba kalian eksplorasi. Atau mungkin apakah bisa 5? Birunya 5, hijaunya 5. Coba kalian eksplorasi. Dan apakah bisa yang 2 merah, yang warna hijau dan yang warna biru ini berbeda angka? Tentu saja bisa adik-adik ya. Coba kita buat. Misalnya kita buat yang berwarna hijau dan yang warna biru itu berbeda. Misalnya yang hijau kita ambil dia warna berjumlah 3. Kemudian yang biru berjumlah 4. Nah, kalau 3 dan 4, ini kan berarti 7. Artinya, yang warna merahnya ini, bola merahnya itu artinya 8. Kita bisa buat 3 hijau, 4 biru, kemudian 8 merah. Atau mungkin bisa kebalikannya adik-adik. 4 hijau, 3 biru, kemudian tetap 8 merahnya. Tuh, banyak variasi yang bisa dibuat ya adik-adik ya. Yang jadi pertanyaan loh, kenapa bisa di sini 3, di sini 4 Pak Guru? Padahal kan dia memungkinkan sama-sama di posisi yang sama. Nah, ini yang Pak Guru maksud tadi, antara 3 dan 4 itu sebenarnya perbedaannya sangat sedikit sekali. Berarti sebenarnya bisa dianggap sebagai peluang yang sama. Misalnya 3 dan 4 itu sebenarnya bisa jadi peluang yang sama. Tidak mungkin warna hijau dan warna biru itu bisa terambil sama-sama 4-4. Atau bisa jadi 3-3. Bisa jadi hijaunya 3, birunya juga bisa jadi 3. Begitu adik-adik. Sehingga 3 dan 4 ini sebenarnya sama. Atau bisa jadi sama seperti kurang mungkin tadi, antara 1 sama 2, itu bisa jadi tempat yang sama adik-adik. Karena kemungkinan terambilnya bisa jadi sama. Nah, setelah kalian menjawab, coba bandingkan jawaban kalian dengan teman kalian. Karena untuk menentukan peluang ini banyak sekali variasi-variasinya adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.